Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM A1J118-020 dari kelompok 2. Nah, di video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten praktikum yaitu Wawade Siti Hajar Fauzia, dengan judul praktikum adalah Sistem Saraf Involunter. Sistem saraf otonom memegang peranan yang amat penting dalam meregulasi organ sebelah dalam. Sistem ini bekerja secara otomatis dan di luar kesadaran. Otomatisasi memungkinkan tubuh dapat menghadapi lingkungan yang selalu berubah setiap saat. Saraf otonom terinervasi dengan organ sebelah dalam seperti otot jantung, otot polos, dan kelenjar-kelenjar. Sistem ini meregulasi tekanan dan aliran darah, motilitas saluran pencernaan dan sekresinya, suhu tubuh, dilatasi saluran pernafasan, paras glukosa, metabolisme, miktusi, refleks pupil mata, dan akomodasi, sekresi, kelenjar-kelenjar, termoregulasi, dan masih banyak lagi yang dapat disebutkan. Nah, saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Preganglion saraf simpatik pendek dan berasal dari gray matter tulang belakang dan meninggalkannya melalui ventral. Sedangkan preganglion saraf parasimpatik berasal dari batang otak dan bagian sakral, kemudian menjulur keluar dan bersinapsis dengan ganglion yang dekat dengan organ sebelah mata atau saraf 3, 7, 9, dan 10. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama adalah mata. Pada saraf simpatik, letak ganglionnya berada di paravertebral dan bekerja dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot silaris untuk pandangan jauh. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 3 dan bekerja dalam kontraksi pupil mata dan otot bekerja dalam kontraksi siliaris untuk pandangan dekat. Nah, yang kedua adalah kelenjar submandibular dan sublingual. Pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 7 dan 9 dan bekerja dalam menstimulasi cairan ludah, sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam pencegahan pengeluaran cairan ludah. Yang ketiga ada paru-paru. Pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 10 dan bekerja pada konstruksi bronki dan merangsang sekresi, sedangkan pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan bekerja pada dilatasi bronki. Yang keempat ada kelenjar keringat atau kulit. Pada saraf simpatik berada pada paravertebral bekerja untuk memproduksi keringat, sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam menurunkan ekskresi keringat. Yang kelima ada jantung. Pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10, cara kerjanya yaitu dengan mengurangi denyut jantung dan kontraksi, sedangkan pada saraf simpatik berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu meningkatkan denyut jantung dan kontraksi. Yang keenam ada hati. Pada saraf simpatik berada di paravertebral, cairan kerjanya yaitu dengan degradasi glikogen ke glukosa dan trigliserida ke asam lemak, sedangkan pada saraf parasimpatik cara kerjanya yaitu dengan menstimulasi pengeluaran empedu. Nah, yang ketujuh ada lambung. Nah, pada saraf simpatik berada di paravertebral, cara kerjanya yaitu menghambat kerja jantung dan pankreas serta menghambat aktivitas mencerna. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10, cara kerjanya yaitu mengacu kerja lambung dan sekresi ekskrin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas mencerna. Nah, yang kedelapan ada usus kecil dan usus besar. Pada saraf simpatik berada di paravertebral, cara kerjanya yaitu perlambatan pencernaan dan penghentikan sekresi dan kontraksi sphincter. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10 dan saraf sakral,
Cara kerjanya yaitu meningkatkan motilitas dan sekresi dan relaksasi sphinkter untuk meningkatkan defekasi. Nah, yang kesembilan ada ginjal. Nah, pada saraf simpatik berada di paravertebral dan bekerja dalam sekresi epinefrin dan neuroneprin. Nah, yang ke-10 ada kandung kemih. Bisa kita lihat pada gambar. Pada saraf simpatik berada di paravertebral bekerja dalam relaksasi kandung kemih, sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf sakral bekerja dalam kontraksi kandung kemih. Dan yang terakhir ada genital. Pada saraf simpatik bekerja dalam menghambat aktivitas genital, sedangkan pada saraf simpatik berada di saraf sakral bekerja dalam ereksi dan stimulasi alat kelamin. Nah, itu dia video pada praktikum 5. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.